So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. Kink out, kick the drum, rolling on like a rolling stone. Sing song when I'm walking home, jump up to the top of the brown. Ding dong, call me on my phone, nice tea and I'll get my ping pong. This is dead heavy. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama yaitu preparasi sampel. Sampel kulit pisang tongkal langit dipotong kecil-kecil, dimasukkan ke dalam blender, ditambahkan aquade secukupnya, kemudian dihaluskan hingga terbentuklah pasta seperti ini. Sementara sampel dipreparasi, kita juga harus membuka baterai agar dapat mengeluarkan pasta elektrolit di dalamnya. Selanjutnya kita lakukan preparasi pasta kulit pisang tongkal langit. Untuk variasi tanpa penambahan KCl, pertama-tama kita mengambil sampel yang telah kita haluskan dan kita menimbangnya sebanyak 15 gram. Setelah itu kita tambahkan kanji sebanyak 0,9 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam baterai bekas yang telah kita keluarkan karbonnya, di mana pasta kulit pisang tongkal langit ini digunakan sebagai pengganti karbon di dalam baterai bekas. Selanjutnya, untuk pembuatan pasta kulit pisang tongkal langit dengan variasi 0,75 gram dan 1,25 gram, proses pembuatannya sama saja dengan pembuatan pasta dengan variasi tanpa penambahan KCl. Namun yang berbeda hanyalah untuk yang variasi dengan penambahan KCl, ditambahkan KCl setelah ditambahkan kanji ke dalam sampel yang telah ditimbang sesuai dengan variasi penambahan KCl yang telah ditentukan. Selanjutnya dilakukan uji daya tahan baterai pada biobaterai tanpa KCl dengan penambahan KCl 0,75 gram dan dengan penambahan KCl 1,25 gram. Biobaterai hasil fabrikasi selanjutnya diuji menggunakan multimeter untuk mengetahui tegangan dan arus optimum yang dihasilkan tiap sampel selama 30 menit dengan interval waktu pengukuran tiap 5 menit. Setelah mengetahui tegangan dari setiap sampel, dilakukan uji daya tahan dua buah baterai menggunakan lampu LED dalam rangkaian listrik sederhana untuk mengetahui daya tahan paling optimum yang dihasilkan. Dengan menggunakan multimeter, maka dapat dihitung voltase dan kuat arus baterai yang telah difabrikasi dan hasil pengukuran disajikan pada tabel 1.
Untuk fabrikasi biobaterai pertama, massa kulit pisang 15 gram tanpa penambahan massa KCl, massa kanji 0,9 gram, tegangan rata-rata yang dihasilkan 1,2 volt, kuat arus rata-rata yang dihasilkan 0,04 mA, dan daya listrik rata-ratanya 0,048 mW, daya tahan baterai selama 72 jam atau 3 hari. Untuk fabrikasi biobaterai kedua, massa kulit pisang 15 gram, massa KCl yang ditambahkan 0,75 gram, massa kanji 0,9 gram, tegangan rata-rata yang dihasilkan 1,2 volt, kuat arus rata-rata 0,06 mA, daya listrik rata-rata 0,072 mW, dan daya tahan baterai selama 240 jam atau setara dengan 10 hari. Untuk fabrikasi biobaterai ketiga, massa kulit pisang 15 gram, massa KCl yang ditambahkan 1,25 gram, massa kanji 0,9 gram, tegangan rata-rata yang dihasilkan 1,2 volt, kuat arus rata-rata 0,1 mA, daya listrik rata-rata 0,12 mW, dan daya tahan baterai selama 384 jam atau 16 hari. Hubungan antara massa KCl dengan tegangan yang dihasilkan disajikan pada gambar. Berdasarkan grafik, penambahan massa KCl tidak terlalu berpengaruh terhadap tegangan yang dihasilkan, karena untuk semua perlakuan menghasilkan tegangan yang sama, yakni 1,2 volt. Tegangan yang dihasilkan mendekati tegangan baterai komersial yang diperjualbelikan, yakni 1,5 volt. Hubungan antara massa KCl dengan kuat arus yang dihasilkan disajikan pada gambar. Berdasarkan grafik pada gambar di atas, penambahan massa KCl berpengaruh terhadap kuat arus listrik yang dihasilkan. Semakin besar jumlah massa KCl yang ditambahkan, maka semakin besar kuat arus yang dihasilkan pula. Hubungan antara massa KCl dengan daya tahan baterai disajikan pada gambar. Berdasarkan grafik dari gambar di atas, penambahan massa KCl berpengaruh terhadap daya tahan baterai. Semakin besar jumlah massa KCl yang ditambahkan, maka semakin lama daya tahan baterai yang difabrikasi. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, varietas pisang tongkal langit memiliki tegangan, arus, dan daya yang paling optimum dengan penambahan garam KCl sebesar 1,25 gram dan tegangan 1,2 volt, kuat arus sebesar 0,1 mA, dan daya tahan sebesar 384 jam atau 16 hari. Kandungan mineral pada kulit pisang seperti kalium, fosfor, dan sebagainya sangat berperan penting sebagai medium untuk penghantar arus listrik atau pasta elektrolit. Untuk menghasilkan tegangan yang optimum, dalam percobaan ini ditambahkan garam KCl yang termasuk ke dalam elektrolit kuat. KCl memiliki bilangan angkut ion yang lebih besar dibandingkan dengan garam lainnya seperti NaCl, sehingga lebih mudah menghantarkan listrik. Selain penambahan garam, juga dilakukan penambahan kanji pada percobaan ini. Kanji bersifat elektrolit karena kandungan potasium dan asam sianida yang besar. Selain itu, kanji dapat bertindak sebagai perekat pada pasta elektrolit dalam baterai. Pada tahap akhir kegiatan, dilakukan perbanyakan biobaterai dengan komposisi optimum pasta elektrolit yang didapatkan berdasarkan percobaan sebelumnya, yakni 15 gram limbah kulit pisang tongkal langit yang sudah dihaluskan, 1,25 gram KCl, dan 0,9 gram tepung kanji. Produk pada tahap akhir kegiatan KKN ditunjukkan pada gambar. Berdasarkan kegiatan KKN yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, limbah kulit pisang tongkal langit dapat dimanfaatkan sebagai pengganti pasta elektrolit pada baterai komersial dalam proses fabrikasi biobaterai dengan komposisi optimum yang dicapai pada penambahan 1,25 gram KCl. Tegangan yang dihasilkan 1,2 volt, kuat arus sebesar 0,1 mA dengan daya tahan baterai selama 384 jam atau 16 hari untuk menyalakan lampu LED pada rangkaian listrik sederhana.
Yang kedua, produk biobaterai yang dihasilkan merupakan realisasi program serta solusi dalam menyikapi permasalahan menumpuknya limbah organik yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan sebagai bagian dari sustainable development. Kinerja baterai yang diproduksi mendekati kinerja baterai komersial 1,5 volt ditinjau dari besar tegangan yang dihasilkan dari biobaterai yakni 1,2 volt. Saran yang pertama, diharapkan melalui kegiatan fabrikasi biobaterai berbahan dasar limbah kulit pisang tongkal langit dapat dikembangkan dalam skala yang lebih besar serta dibuat prototipe. Yang kedua, sebaiknya fabrikasi biobaterai tidak terbatas pada bahan dasar limbah kulit pisang tongkal langit saja, tetapi dapat memanfaatkan berbagai limbah organik lainnya hingga sampah dapur yang berpotensi sebagai pengganti pasta elektrolit baterai komersial. You're king and you're queen, you're strong and you're weak, you're bound but so free.